Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Mari jemaat yang terkasih Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk datang menaikkan pujian. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau berikan kesempatan bagi setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh luar biasa mampukan kami, memberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh Tuhan ciptakan untuk kita memuji nama Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari
nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Wandi dengan tema Merdeka dari Kebohongan. Tuhan, bentuklah aku untuk jadi sepertimu, seperti bejana yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mari jemaat kita sehati berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang baik. Pagi ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu ya Tuhan melalui pemberitaan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk saudara dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudaraku pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita semua tetap berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Senang sekali saudaraku, di pagi yang indah ini kita bisa bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Secara khusus di bulan Agustus, di minggu pertama ini, bulan di mana selalu diperingati sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan khusus pada minggu pertama ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema tentang kemerdekaan, ya, merdeka dari kebohongan. Saudaraku, untuk mendasari firman Tuhan ini mari kita bersama-sama membuka dan membaca Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius 5 ayat 37 yang firman Tuhan berbunyi demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lagi saya bacakan untuk saudara, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Saudaraku, berbicara tentang kebohongan. Sebenarnya pada umumnya manusia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Semua manusia pada umumnya sangat menjunjung nilai-nilai kejujuran. Dalam segala hal, di semua bidang. Kejujuran adalah hal yang paling penting. Kejujuran diutamakan dan kejujuran adalah hal yang dicari. Ketika orang sudah mengabaikan kejujuran, maka dapat merusak segala hal yang telah dibangun. Ya, baik itu kita membangun karir kita dalam pekerjaan, ketika kita sudah mengabaikan kejujuran, maka apa yang kita bangun itu pasti akan hancur. Kita membangun keluarga, membangun rumah tangga. Kalau kita sudah mulai melupakan dan mengabaikan kejujuran, maka dipastikan rumah tangga kita juga akan mengalami kehancuran. Termasuk dalam pelayanan, saudaraku. Sama-sama dengan rekan-rekan perhatikan baik-baik. Ketika kita melayani sudah tidak lagi hidup dalam kejujuran, sudah pasti pelayanan kita akan mengalami kehancuran. Jadi saudaraku, jujur itu begitu penting. Nah, namun demikian, saudaraku, untuk berlaku jujur itu bukan perkara yang mudah. Untuk melakukan kejujuran itu bukan pekerjaan yang gampang. Sebaliknya, justru ketidakjujuran, dengan kata lain kebohongan, itu yang seringkali dilakukan oleh manusia. Termasuk orang-orang Kristen melakukan ketidakjujuran atau jatuh dalam dosa kebohongan. Tanpa disadari kita sudah terjebak dengan dosa kesombongan. Sepertinya kita menyetujui ada bohong putih, ada bohong hitam. Ya, bohong putih itu artinya kita melakukan kebohongan demi kebaikan. Nah, kalau bohong hitam memang tujuannya bohong itu untuk menghancurkan. Ada juga orang-orang Kristen yang sampai memahami hal seperti ini, padahal Alkitab jelas sekali melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa semacam ini, yaitu berbohong. Dalam kitab Amsal 19 ayat 9, firman Tuhan berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Jadi Alkitab ini jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan sangat menentang sikap dan perilaku bohong apapun itu. Dengan niat apa, dalam situasi apa, berbohong itu adalah dosa. Ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun tujuan saudara mengatakan, kalau itu tidak jujur dan itu bohong, itu tetap dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa lepas dari kebohongan ini. Bagaimana kita bisa bebas dari kebohongan ini. Saudaraku, berdasarkan ajaran Tuhan Yesus dari Injil Matius 5 ayat 37, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Paling tidak saya mencatat 3 hal yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa bebas dari kebohongan. Yang pertama, saudaraku, yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati kita ini mesti takut sama Tuhan. Bukan takut sama manusia, saudaraku ya. Seringkali justru orang kalau takut sama manusia, itu justru malah membuat dia banyak berbohong. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, membuat kita juga takut untuk berbuat dosa, yaitu berbohong. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, sebetulnya dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37 ini masih terkait dengan ayat 33 sampai 36. Yaitu terkait dengan sumpah. Sebetulnya Tuhan tidak melarang murid-muridnya untuk melakukan sumpah. Tuhan tidak melarang. Tuhan hendak mengajarkan bahwa sumpah yang dilakukan dalam perjanjian lama adalah sumpah yang dilakukan demi nama Tuhan. Seperti dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 13. Tujuannya apa? Tujuan
kita bersumpah adalah menunjukkan kesungguhan hati kita. Menunjukkan kesungguhan sumpah kita, janji kita. Dengan mengundang Tuhan sebagai apa? Sebagai saksi atas hidup kita. Nah cuma saudaraku dalam perjalanannya orang-orang Yahudi begitu mudahnya mengucapkan sumpah. Begitu gampangnya mengucapkan sumpah dan bukan hanya kepada Tuhan. Kepada Yahweh, bukan saudaraku. Tapi orang-orang Yahudi sudah mulai kepada hal-hal yang lain. Bersumpah demi yang lain. Ya, demi orang lain, demi benda, dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai melupakan Tuhan. Kalau toh saya melanggar, itu kan sumpah saya demi yang lain, bukan demi nama Tuhan. Padahal kalau boleh kita perhatikan bersama-sama, saudara. Apapun yang diucapkan seseorang itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita ini tetap mengundang Tuhan sebagai saksi karena memang Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata, janganlah sekali-kali bersumpah. Jangan sekali-kali kamu bersumpah. Mengapa Tuhan berkata demikian, saudaraku? Karena bagi Tuhan, yang dilihat itu bukan kata-kata. Bukan sumpah atau janjinya. Melainkan dari hatinya itu loh. Yang dilihat oleh Tuhan. Orang yang hatinya takut akan Tuhan, sudah pasti mulut dan bibirnya itu akan berkata benar. Tidak mungkin akan berbuat dusta atau bohong. Apa yang diucapkan adalah kata-kata yang jujur. Kata-kata yang benar. Kenapa? Karena hatinya takut akan Tuhan. Maka betul seperti kata Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Yang firman Tuhan berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini sebetulnya itu lebih dulu ada di hati kita. Nah jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Itu sangat dibutuhkan agar kita bisa berkata jujur. Terhindar dari kata-kata yang penuh dengan dusta. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan belajar berhati-hati, saudara. Terutama dalam berkata-kata. Mungkin ada orang lain yang tidak tahu apa yang kita katakan. Mungkin ada orang lain yang tidak menyadari. Mungkin ada suami kita tidak menyadari apa yang kita katakan. Betul atau tidak? Mungkin istri kita tidak menyadari apa yang kita katakan. Betul atau tidak? Mungkin orang tua kita tidak menyadari apa yang kita katakan itu betul atau tidak. Atau mungkin anak-anak kita. Apa yang kita katakan itu, ini benar apa enggak? Tapi saudaraku, ingat ada pribadi yang tahu segala-galanya. Yaitu dia adalah Allah sendiri. Dialah yang mengawasi kita. Dialah yang melihat kita. Firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi semuanya, baik orang jahat maupun orang baik. Jadi Tuhan mengawasi hidup dan hati kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 10, Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Dan dalam kitab Mazmur 44 ayat 22 firman Tuhan berkata, masakan Allah tidak akan menyelidikinya. Karena ia mengetahui rahasia hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari firman Tuhan ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Ayo kita mulai sekarang berkata benar. Jangan berbohong. Karena ada Tuhan yang tahu. Ada Tuhan yang mengawasi, ada Tuhan yang mendengar, dan dialah yang menjadi saksi apa yang kita ucapkan. Kalau demikian, saudaraku, kita akan hati-hati untuk berkata-kata.
ya, dengan jujur, dengan benar, dan menghindari dusta. Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Tuhan pasti akan menguatkan kita dan kita mampu melakukan firman Tuhan ini, ya. Jadi yang pertama adalah apa, saudaraku? Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, bukan sekedar memiliki hati yang takut akan Tuhan, tetapi yang kedua adalah sadarlah dan buanglah dosa kebohongan itu. Kalau sudah hati kita takut akan Tuhan, dipenuhi cinta sama Tuhan, maka yang kedua adalah kita sadar dan kita buang dosa kebohongan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita tidak menyadari bahwa bohong itu dosa, maka tentunya selamanya kita tetap menikmati hidup di dalam kebohongan. Hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Sulit bagi kita untuk membuang sifat dan perilaku ini kalau kita tidak menyadari bahwa bohong itu adalah dosa. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa, saudaraku? Nah, di ayat berikutnya dikatakan apa? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku, perhatikan kalimat, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau dalam terjemahan lain, saudaraku ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ditulis lebih dari itu datangnya dari si iblis. Si jahat atau iblis. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus telah memberikan gelar kepada iblis. Wah ya, jadi iblis mendapatkan gelar dari Tuhan. Gelarnya apa, saudaraku? Gelarnya iblis adalah bapa segala dusta. Pendusta. Kenapa iblis bapa segala dusta? Karena memang iblis adalah pendusta. Dengan tipu muslihatnya, iblis telah merusak dan menghancurkan hidup manusia. Iblis begitu senang kalau manusia sudah masuk kepada jeratnya, ya, masuk kepada jerat dustanya, sehingga membuat manusia menderita dalam hukuman akibat dosa. Dan ini adalah strategi iblis, saudaraku, untuk menghancurkan manusia termasuk saudara dan saya. Iblis berusaha untuk masuk dalam kehidupan kita, ya, menghancurkan kehidupan kita lewat tipu muslihatnya, lewat kata-kata dustanya, supaya apa? Kita mulai jauh dari dosa, dari Tuhan, dan pada akhirnya kita hidup di dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan iblis. Tujuannya adalah apa? Supaya kita masuk hukuman kekal, kematian selama-lamanya. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan, bukan kematian. Tuhan datang di tengah-tengah dunia untuk apa? Memberikan kehidupan kepada kita, bukan kematian. Dan Tuhan datang di tengah-tengah dunia untuk apa? Mengajarkan kebenaran, bukan kepalsuan. Ya, berbeda dengan iblis. Kalau iblis datang untuk mengajarkan kepalsuan, tapi Yesus datang untuk mengajarkan kebenaran. Yesus rela mati untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan, dan kelepasan dari jerat iblis, yaitu hidup di dalam kebohongan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki hati, seperti tadi yang saya katakan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, dengan tunduk, taat, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan berikutnya yang kedua adalah apa? Sadar dan buanglah dosa kebohongan. Sadar bahwa bohong itu dosa. Sadar bahwa dengan berbohong berarti kita sudah ikut jerat iblis. Sadar bahwa dengan berkata tidak benar, dengan berkata tidak jujur, dengan hidup penuh dengan kepalsuan, maka itu berarti secara otomatis kita jadi pengikut iblis. Sekalipun mungkin bagi kita, itu kan kecil ya, bohong putih, gitu kan, bukan bohong hitam, ya bohong putih ya,
kan untuk kebaikan. Tetapi ingat, bohong adalah bohong. Di hadapan Tuhan tidak ada alasan untuk membenarkan kebohongan. Dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 firman Tuhan berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan bukan hanya 6 ya, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Itu perhatikan, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Lalu perhatikan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kebohongan itu adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, kebohongan adalah merupakan kekejian di hati Tuhan, maka kita harus berani, saudaraku, untuk apa? Membuang kebohongan. Membuang itu artinya menghilangkan. Membuang itu artinya melepaskan. Membuang itu artinya menghapus, betul-betul hilang di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak lagi hidup kita dipenuhi dengan kebohongan, tetapi dipenuhi dengan kejujuran. Saya percaya berkat Tuhan itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar sudah melepaskan dosa kebohongan. Suami istri jujur, wah luar biasa. Orang tua dengan anak jujur, oh betapa indahnya. Berkat Tuhan pasti saudara alami ketika kita hidup di dalam kejujuran. Bukan kepura-puraan, apalagi kebohongan. Ya, jadi yang kedua adalah apa? Sadar. Bohong itu dosa. Dan buang betul-betul. Jauhkan dari hidup saudara kebohongan itu. Dan yang ketiga adalah saudaraku, melatih diri. Nah, ya. Jadi kita harus belajar melatih diri untuk berbicara benar. Berbicara jujur. Saudaraku, kalau kita kembali kepada nas kita, ketika Tuhan Yesus berkata mengenai sumpah, sebetulnya Tuhan juga hendak bertanya kepada mereka, untuk apa sih kalian bersumpah? Untuk apa kalian bersumpah? Seperti kalau hari ini saya mengatakan kepada saudara, saya mengatakan lalu saya mengatakan sumpah. Sebetulnya untuk apa saya mengatakan ada kata-kata sumpah di situ? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ketika saya mengatakan sumpah itu untuk meyakinkan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Saya ingin menyingkirkan ketidakpercayaan dari orang lain dengan kata sumpah. Benar tadi sebelum saya beribadah, saya makan. Sumpah. Nah, ya toh. Sebetulnya adalah untuk menghindarkan mungkin ada orang lain yang kurang mempercayai kata-kata saya. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah mengapa orang lain itu kurang percaya? Sebetulnya di situ pertanyaannya buat kita. Mengapa kita perlu mengucapkan sumpah? Lalu mengapa ada orang lain yang perlu kita yakinkan? Sehingga mereka itu percaya sama kita. Mengapa mereka kurang percaya? Sebetulnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dari awal kita ini sudah membiasakan diri hidup jujur kepada siapapun, kita akan dipercaya sekalipun kita tidak ngomong sumpah. Tidak perlu. Kenapa? Karena dari awal kita sudah berlaku jujur. Tapi saudaraku, kalau seandainya kita ini dikenal orang adalah tukang ngibul, saudara ya. Tukang ngibul, ya hidup dalam kepura-puraan, ngomong yang tidak benar. Pasti orang lain tidak akan yakin dengan apa yang kita katakan. Sehingga kita harus menambahi kata sumpah dan seterusnya. Bahkan mungkin juga ada kata janji, aku berjanji, bener-bener aku berjanji sama kamu dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kita tidak membiasakan diri. Nah oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bebas dari kebohongan ini? Kita harus belajar melatih diri. Melatih kita untuk kata-kata kita dengan kata-kata yang jujur. Latihlah diri kita. Biasakan diri kita untuk berkata jujur, berkata benar.
Maka kalau kita melatih diri, sudah tentu apa yang kita katakan itu pasti akan benar. Dan orang lain bisa percaya sama kita. Jadi bagaimana kita bisa bebas dari kebohongan? Latih terus. Ya, kita latih tiap hari. Kita latih bersama suami istri, belajar percaya tetapi juga harus belajar berkata benar. Biasakan diri, latihlah diri untuk berlaku jujur kepada pasanganmu. Maka percayalah, pasanganmu pasti akan mempercayaimu. Tapi ketika engkau tidak jujur, pasanganmu sudah mulai tidak akan mempercayaimu. Tapi kalau kita jujur, saudaraku, oh luar biasa. Tuhan pasti akan menolong keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita pada hari ini? Di akhir khotbah saya ini, saudaraku, kembali saya sampaikan. Di Alkitab begitu banyak contoh-contoh. Nama-nama yang disebutkan karena ketidakjujuran atau karena kebohongannya. Dalam perjanjian lama kita mengenal Yakub, saudara ya. Yakub sering hidupnya dikisahkan selalu memperdaya orang lain. Bukan memberdaya, memperdaya orang lain. Ya, orang tuanya juga sempat diperdaya oleh Yakub, saudaranya juga sempat diperdaya oleh Yakub, kerabatnya juga demikian. Dengan kebohongannya. Dan karena kebohongannya itulah hidupnya sebagian besar dipenuhi oleh kesusahan dan penderitaan. Itu adalah apa? Sebuah buah dari perilakunya. Ya, itu hasil dari buah perilakunya. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama ada enggak? Ada perjanjian baru. Kalau kita perhatikan, ada Ananias dan Safira. Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal 5. Pasangan suami istri ini telah bermufakat, berbohong. Maka ketika mereka berdua mufakat berbohong, mereka mengalami sebuah resiko atau konsekuensi berat akibat bohong yang mereka lakukan. Saudaraku, berbohong itu termasuk kategori dosa. Yang akan mendapatkan ganjaran keras dari Tuhan. Pasti Tuhan akan berperkara. Karena ini termasuk kekejian bagi Tuhan. Apa yang dibenci oleh Tuhan, yaitu adalah salah satunya adalah kebohongan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan ganjaran keras. Dan orang ini tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, ini bicara mengenai Yerusalem baru. Sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Nah, dosa ini pembohong, saudara. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi perhatikan, bohong adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Dan yang bisa melepaskan kita adalah mari kita terus berharap kepada Tuhan. Berharap dan berdoa, memohon agar kuasa darah Yesus itulah yang akan memurnikan kita, yang akan membersihkan kita, membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang membuat kita berdosa dengan berbohong. Kiranya lewat firman Tuhan ini, saudaraku, menolong kita semua, menjadikan kita pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, bukan hanya di dunia ini saja kita menikmati berkat Tuhan ketika kita berkata jujur, tetapi suatu saat kelak Tuhan juga menyambut kita yang memang hidup di dalam kejujuran, jujur mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya hidup kita. Satu-satunya keselamatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk hidup sesuai firman-Mu, yaitu berkata-kata dengan jujur. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini dengan berbagai alasan kami telah mengisi hidup kami selama ini dengan ketidakjujuran atau hidup di dalam kebohongan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Mohon kiranya Engkau benar-benar memampukan kami untuk kami mampu meninggalkan dosa kebohongan. Melalui kuasa-Mu ya Tuhan, kami pasti bisa melakukannya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakui iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang terus bertanggung jawab memelihara kami sampai hari ini. Kami berterima kasih, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh amat luar biasa memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada di GP Kris Malang. Engkau tahu segala keperluan dan kebutuhan mereka. Engkau tahu segala keberadaan mereka ya Tuhan. Saat ini mungkin di antara mereka sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi anak-anak mereka, dalam kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau hadir di sana. Berikanlah mereka damai dan sukacita. Berikanlah mereka pengharapan hanya tertuju kepadamu Bapa. Sehingga di tengah-tengah segala yang mereka alami, mereka tetap percaya bahwa Engkau tetap setia akan mendampingi mereka. Sehingga mereka tidak akan meragukan Engkau sedikit pun dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap akan hadir dalam kehidupan setiap mereka. Bapa yang di sorga, saat ini kami juga bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kalau ada beberapa saudara kami dalam minggu ini menikmati berkat panjang umur. Kami berdoa untuk Bapak Cokro Wijaya, Ibu Waginem. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau percayakan mereka untuk kembali merayakan kebahagiaan ulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka, Engkau tambahkan hikmat berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka di masa tua mereka. Sehingga mereka menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi kesukaan bagi anggota keluarganya. Baik istri, anak, menantu, cucu. Kami doakan agar mereka semua di dalam perlindungan dan kekuatan Engkau. Demikian juga kami berdoa atas hari ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, yaitu Bapak Ibu Budiarso, Bapak Ibu GI Filipus, dan Bapak Ibu Jimmy J. Tendean. Terima kasih Bapak di sorga. Kami bersyukur Engkau kembali memberkati akan setiap rumah tangga mereka. Kami percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali merayakan kebahagiaan berkat pernikahan yang Tuhan berkati dalam hidup mereka. Kami rindu dengan bertambahnya usia pernikahan mereka. Mereka menyadari bahwa rumah tangga mereka hadir karena Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam
rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Karuniakan berkat yang berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami bersyukur atas persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan secara khusus bagi gereja yang kami cintai, yaitu GP Kris Malang. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami dari segala macam pergumulan yang terjadi saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Kami percaya berkat Allah akan tercurah bagi pemimpin bangsa kami, bagi para dokter, para perawat, para pekerja rumah sakit, sehingga ketika mereka merawat setiap pasien yang terpapar virus corona, mereka pun diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan. Dan para pasien pun juga boleh mengalami kesembuhan yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Mari kita terus jalani hidup ini dengan semangat, tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga baik-baik agar hidup kita tetap kuat di dalam kasih kemurahan Tuhan, dan jangan lupa teruslah berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami segenap hamba Tuhan dan majelis Jemaat Gereja Persekutuan Kristen Malang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.